Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, ya Terima Widiasti. Hari ini kita akan membahas mengenai jenis UTTP. Kalian sudah tahu kan apa kepanjangan UTTP? UTTP adalah alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya. Siapa tahu ada teman kalian yang butuh informasi yang sama seperti kamu. Oh iya, apabila ada pertanyaan terkait meteorologi, bisa di komen di bawah ya. Hayo, siapa yang di sini yang sudah membaca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang meteorologi legal? Menurut undang-undang tersebut, ada 15 jenis UTTP yang digunakan dalam meteorologi legal. Apa saja itu? Yang pertama adalah ukuran panjang, yang kedua takaran, yang ketiga adalah alat ukur dari gelas, yang keempat bejana ukur, yang kelima tangki ukur, yang keenam timbangan, yang ketujuh anak timbangan, kedelapan alat ukur gaya dan tekanan, kesembilan pencap kartu, 10 adalah alat ukur kadar air, 11 alat ukur cairan, 12 alat ukur gas, 13 alat ukur energi listrik yaitu kWh meter, ke-14 adalah perlengkapan UTTP, dan yang ke-15 adalah alat ukur lingkungan. Nah, ke-15 itu akan kita bahas dalam episode kali ini. Ukuran panjang adalah alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur jarak dari titik A ke titik B. Dalam slide ini terdapat beberapa macam ukuran panjang yang digunakan dalam metrologi legal. Contohnya adalah meteran kayu dengan pegangan, meter kayu, meter meja dan logam. Tongkat duga itu adalah seperti tongkat yang dapat kita ukur untuk kedalaman liquid dalam suatu chamber. Setelah itu ada ban ukur, ada meter saku dari baja, dan ada depth tape. Depth tape adalah alat ukur panjang yang terbuat dari pita baja dan yang berskala. Baik, skala terkecilnya adalah milimeter. Yang paling biasa kita dengar adalah mikrometer, ada jangka sorong atau vernier caliper. Alat ukur tinggi orang itu seperti yang kita ukur di rumah sakit atau di puskesmas. Alat ukur panjang dengan alat hitung atau countermeter, mekanik maupun elektronik. Yang ke-12 adalah alat ukur permukaan cairan. Contohnya adalah fluid leaf gauge, di mana itu akan mengukur ketinggian air dengan sensornya akan mengapung di permukaan cairan. Dan ada capacity level gauge, di mana alat ukur permukaan ini akan menunjukkan level cairan dengan melalui kapasitor yang ada di setiap sensornya. Ada juga ada radar tank gauge dan ada ultrasonic gauge, yang dimana setiap sensor memiliki cara kerjanya masing-masing. Dan yang ke-13 adalah meter taksi, dimana ketika kamu naik taksi akan ada argometer. Nah, argometer ini nanti akan ditera ulang setiap 12 bulan sekali. Inilah yang membuat biaya taksi cukup mahal dibandingkan ojek online, karena ada biaya administrasi, ada biaya tera ulang, dan ada biaya operasional dari taksi tersebut. Takaran. Ayo, siapa yang agak asing dengan gambar di samping? Yap, takaran ini seperti corong yang kita gunakan untuk menumpahkan atau menuangkan bensin ke dalam motor kita. Nah, takaran dibagi menjadi 3. Ada takaran kering, takaran basah, dan takaran pengisi. Perbedaan takaran kering dan basah adalah waktu tetes yang diperlukan untuk melakukan penuangan. Sedangkan takaran pengisi adalah ketika kita melakukan penakaran yang sudah ada isinya di dalam suatu chamber. Selanjutnya adalah alat ukur dari gelas, di mana ada 4 nih alat ukur yang terbuat dari gelas. Yang pertama, labu ukur. Pernah lihat labu ukur nggak? Labu ukur itu seperti labu, tapi pada bagian lehernya terdapat skala-skala tertentu yang kita bisa mengetahui berapa volume dari labu ukur tersebut. Yang kedua adalah buret. Buret adalah alat ukur volume cairan yang terbuat dari bahan gelas atau kaca berskala dalam milimeter, yang dilengkapi dengan pompa isap dan klep atau valve untuk membuka dan menutup cairan. Klep atau valve itu seperti keran ya teman-teman. Yang ketiga adalah pipet. Nah, pipet ini yang paling sering kita gunakan kan, yaitu adalah alat ukur volume cairan yang terbuat dari gelas kaca, terbuat dari tabung, di mana ujungnya adalah semakin kecil.
diameternya itu akan semakin kecil dengan pipet ini memiliki skala tunggal pada setiap nominalnya, ada juga yang berskala majemuk. Dan yang terakhir adalah gelas ukur, di mana gelas ukur ini seperti bentuknya gelas yang ada ganggangnya yang kita bisa pegang dan kita tuangkan. Nah, sebenarnya itu sama dari gelas ukur ini, yaitu kita akan mengukur volume cairan yang terdapat di dalam alat ukur tersebut, baik dia dalam bentuknya labu ukur, buret, pipet, ataupun gelas ukur. Fungsinya itu sama, hanya saja kalian harus mengetahui perbedaan bentuk dari setiap masing-masing alat ukur tersebut ya. Nah, ini dia nih salah satu alat ukur yang paling sering dan paling banyak digunakan di metrologi legal, yaitu bejana ukur. Di mana bejana ukur ini sering digunakan ketika melakukan tera ulang di pompa ukur bahan bakar berminyak, atau bisa juga kita gunakan untuk melakukan tera ulang pada suatu objek atau benda penyimpanan yang di dalamnya berbentuk volume. Contohnya adalah tangki timbun. Bejana ukur juga mempunyai kapasitas tertentu. Ada yang 50 liter, 100 liter, 200 liter, 500 liter, 1000 liter, 2000 liter, tergantung kita akan melakukan tera ulang pada kapasitas atau volume benda uji yang kita gunakan. Nah, ini adalah contoh dari bejana ukur yang digunakan di metrologi legal. Tergantung dengan ketinggian bejana dan diameter bejana sehingga kita dapat mengetahui volume dari bejana ukur yang kita gunakan. Jadi, jangan salah pilih ya ketika melakukan pengujian dengan menggunakan bejana ukur kapasitas tertentu, harus ada ketentuannya. Selanjutnya adalah tangki ukur, di mana tangki ukur ini dibagi menjadi dua, yaitu tangki ukur tetap dan tangki ukur gerak. Tangki ukur tetap dibagi berdasarkan bentuknya, yaitu bentuk silinder tegak, bentuk silinder datar, berbentuk bola, dan berbentuk spheroidal. Tangki ukur ini biasanya digunakan untuk menyimpan fluida seperti BBM, minyak goreng, dan lain sebagainya. Kalian bisa mencari tahu bentuknya itu di website tertentu atau di Google. Ada kok, banyak banget. Yang kedua adalah tangki ukur gerak, di mana tangki ukur ini dapat berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya karena ada mesin yang menggerakkannya. Contohnya ada tangki ukur mobil. Nah, tangki ukur mobil ini yang kalian bisa sering lihat yaitu ketika Pertamina membawa bensinnya dari satu tempat ke tempat lain menggunakan tangki ukur yang dibawa oleh mobil. Selanjutnya ada tangki ukur wagon, ada tangki ukur tongkang, tangki ukur kapal, tangki ukur pindah, dan tangki ukur apung. Di bagian-bagian tangki ukur ini yang paling sering yang dilakukan untuk melakukan tera ulang oleh metrologi legal adalah tangki ukur mobil. Karena setiap kabupaten atau kota yang mempunyai pompa ukur BBM akan melakukan tera ulang terhadap tangki ukur mobil. Dan ini dia main job atau tugas utama dari penera terampil maupun penera ahli. Karena untuk setiap penera kabupaten atau kota akan melakukan tera ulang terhadap timbangan, di mana timbangan ini dibagi menjadi dua berdasarkan STTBO nomor 10 tahun 2015. Yang pertama adalah timbangan otomatis. Yang kedua adalah timbangan bukan otomatis. Apa sih maksudnya timbangan otomatis dan bukan otomatis? Yap, kalau timbangan otomatis itu akan langsung menghasilkan nilai isi timbangan tersebut. Contohnya ada timbangan ban berjalan, timbangan pengisian, dan timbangan pengecekan dan penyortiran. Sedangkan timbangan bukan otomatis masih membutuhkan bantuan manusia, baik untuk mengangkat, memindahkan, maupun melihat nilai dari timbangan tersebut. Contohnya, ada penunjukan yang otomatis, ada timbangan elektronik, timbangan pegas, dan timbangan cepat. Namun, masih membutuhkan manusia untuk menggerakkan benda tersebut dari satu titik ke tempat timbangannya. Yang kedua adalah penunjukan semi otomatis, di mana contohnya adalah timbangan cepat meja yang dilengkapi dengan anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan. Yang ketiga adalah penunjukan yang bukan otomatis. Jadi ini benar-benar dibantu oleh manusia. Neraca, dacin, timbangan sentisimal, timbangan milisimal,
timbangan desisimal, timbangan bobot insut, dan timbangan meja Brenger. Oh iya, timbangan sentisimal itu adalah timbangan sentisimal adalah timbangan yang kita gunakan sehari-hari di pasar. Biasanya untuk menimbang beras, menimbang berat-berat bahan yang cukup besar, yaitu contohnya 300 kg beras. Untuk anak timbangan memiliki dua ketelitian. Ada ketelitian biasa dan ketelitian halus, di mana memiliki kelas-kelas tertentu. Nah, kelas-kelas ini akan kalian pelajari ketika nanti sudah resmi menjadi penera. Selanjutnya adalah ukur gaya dan tekanan. Ada manometer dan tensimeter. Alat ukur yang paling sering kalian temui pasti tensimeter. Tensimeter juga dilakukan pengujian tera ulang yang dilakukan setiap 1 tahun sekali di UPTD Metrologi Legal kota-kota dan kabupaten yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Nah, ini dia nih alat ukur cairan, ada meter BBM, ada meter air, dan ada meter proofer. Untuk meter BBM akan dibagi menjadi 3, ada meter arus volumetrik, meter arus turbin, meter arus pengukur massa secara langsung. Sedangkan meter air dibagi menjadi 2, yaitu meter air dingin, yaitu meter air rumah tangga, dan meter air panas. Di mana setiap meter air di rumah tangga itu akan dilakukan kalibrasi setelah pabrik membuat meter air dan kemudian dikirim ke UPTD Metrologi Legal kota atau kabupaten tertentu yang telah ditunjuk. Jadi ketika melakukan pengujian itu dilakukan secara sampel dan dilakukan cukup dengan memakan waktu berhari-hari. Jadi siap-siap ya ketika kalian telah menjadi penera akan melakukan kalibrasi terhadap meter air ini. Jadi jangan heran kalau ada meter air yang banyak banget di UPTD Metrologi Legal kalian ya. Hayo, siapa yang di sini yang pakai LPG? Nah, ini dia nih alat ukur gas. Biasanya alat ukur ini langsung dikalibrasi kepada pabrik-pabrik pembuatan pada pompa ukurnya. Ada pompa ukur LPG, ada pompa ukur bahan bakar gas, dan ada volumetrik dan inferensial. Di mana meter volumetrik dan inferensial ini dibagi berdasarkan jenis-jenisnya. Ada meter gas rotary piston dan turbin, ada meter gas tekanan rendah, baik tekanan gas diafragma dan meter gas basah. Kemudian ada meter gas orifice, ada meter gas vortex, ada meter gas flowmeter, ada magnetic gas flowmeter, dan hot wire gas flowmeter, di mana ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya, baik dari cara kerjanya, kemudian cara teknisi untuk melakukan servis terhadap alatnya, maksudnya adalah tera ulang. Tentu ada cara teknis yang perlu dipenuhi dari setiap alat tersebut. Ini dia alat ukur energi listrik, yaitu kWh meter di setiap rumah-rumah yang digunakan tentunya harus dikalibrasi atau ditera ulang sebelum digunakan di rumah tangga. Kalian bisa lihat di setiap kWh meter kalian ada cap tanda jaminan dari Metrologi Legal bahwa alat tersebut telah sesuai dikalibrasi atau ditera ulang. Kenapa? Karena itu merupakan jaminan dari pemerintah untuk melindungi konsumennya, di mana meter kWh ini dibagi menjadi 2, yaitu meter kWh 1 fasa dan meter kWh 3 fasa. Selanjutnya adalah alat ukur lingkungan, di mana alat ukur lingkungan ini dibagi menjadi 2, ada alat ukur limbah industri dan alat ukur polusi udara. Segitu dulu pembahasan kita kali ini. Apabila kalian punya pertanyaan atau materi yang ingin kalian bahas, jangan lupa subscribe, like, dan komen di setiap video yang udah aku bagi ya. Dan bagi para pemenang yang terpilih akan aku buatkan materi khusus terkait yang kalian inginkan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, komen, share, and like video ini ya. Terima kasih.